Shalom, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita sudah banyak membahas tentang doa. Ada doa Yesus dengan doa Bapa Kami-nya. Ada doa Abraham yang merupakan pendoa syafaat, ya. Ada doa Yabes yang dikabulkan Tuhan, ada doa Nehemia, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang doa pertobatan. Doa pertobatan. Kenapa itu penting? Karena salah satu bagian dari kehidupan kita adalah menjaga relasi kita dengan Allah. Tetapi kita seringkali penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan saatnya kita memiliki jam doa yang lebih baik, yaitu dengan doa bukan sekedar permohonan, tetapi doa pertobatan. Mari kita belajar bersama-sama tentang hal ini, saudara. Saudara, kita akan membaca bersama, yaitu Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 4. Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 4 yang demikian sabda Tuhan. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Hosea 14 ayat 2-4 memberikan beberapa catatan yang penting untuk sebuah doa tobat. Yang pertama adalah, bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Syarat pertama untuk doa tobat adalah mengakui kesalahan. Kalau saudara merasa saleh, kalau saudara merasa hidupmu beres, nggak pernah bikin dosa, kalau saudara merasa hidupmu suci, saudara tidak perlu doa pertobatan. Tapi kalau saudara dan saya merasa kita ini penuh kelemahan, baik kita sengaja maupun tidak, kita bikin duka hati Tuhan, maka doa pertobatan setiap hari harus dibuat untuk kita mohon pengampunan. Pertama-tama adalah mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ayat yang kedua diteruskan dengan kesaksian ayat yang ketiga. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ini yang kedua. Selain kita mengakui bahwa kita salah, maka yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita menyesal. Mengakui kesalahan, tidak menyesal, tidak ada gunanya. Bukankah si Yudas Iskariot juga dia mengakui salah, tapi tidak sempat dia bertobat dan menyesal. Maka selain mengakui kesalahan, yang kedua, doa pertobatan itu berisi penyesalan. Pada ayat yang ketiga diteruskan begini, dan bertobatlah kepada Tuhan. Penyesalan untuk bertobat. Jadi yang pertama itu mengakui kesalahan, yang kedua itu adalah menyesal. Yang ketiga dikatakan pada ayat
3 berikutnya. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara, mengakui segala kesalahan diteruskan dengan penyesalan. Maka yang ketiga adalah mohon pengampunan. Mengakui kesalahan, ya, kemudian kita disebutkan di situ menyesal, maka yang berikutnya adalah yaitu mohon pengampunan. Bukankah kadang ini kita tidak lakukan, ya, mengakui salah, tapi lalu tergusur oleh waktu dan kita merasa semuanya dikiranya beres, padahal kita belum mohon pengampunan. Jadi paling tidak ada 3 hal ini: mengakui kesalahan, menyesal, kemudian mohon pengampunan. Mungkin hari ini secara tidak sengaja kita melukai hati orang-orang sekitar kita. Mungkin dengan kata-kata, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan staf kita, dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin kita tidak sengaja. Tapi baiklah, dengan kita memperbaiki kualitas doa. Ada doa pertobatan di mana kita mengakui kesalahan, menyesal, dan mohon pengampunan Tuhan. Saudara, doa tobat ini sangat penting untuk kita lakukan karena ini terkait dengan bagaimana kita diberkati Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa pertobatan sangat penting dilakukan karena kita berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dan Dialah yang akan menghakimi hidup dan kehidupan kita. Maka mengakui, kemudian kita menyesal dan mohon pengampunan menjadi penting karena Tuhanlah yang Maha Tahu yang akan menghakimi kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, doa pertobatan itu juga menjadi pokok. Karena apa? Karena kalau itu adalah tahapan dari sebuah pertobatan dan proses penyesalan kita. Kalau tidak, kita dengan mudah akan jatuh pada satu kesalahan yang sama. Bahkan bisa lebih parah. Yang ketiga, tidak hanya itu. Kadang-kadang kita malah melupakan seolah-olah kita tidak punya persoalan apapun. Padahal, saudara-saudara, kita penuh dengan keterbatasan dan dosa. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk memiliki kualitas doa yang lebih baik, yaitu dengan doa pertobatan. Marilah kita bersama berdoa. Semoga apa yang kita renung resapi ini menjadikan kita lebih baik lagi dalam kualitas doa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, ajari kami menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Dan hari ini kami belajar tentang doa pertobatan, doa tobat yang harus kami lakukan. Karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu, tapi Engkau juga Maha Kasih. Engkau yang akan menghakimi kami. Dengan proses ini, semoga kami tidak jatuh pada dosa yang sama, bahkan lebih parah. Dengan proses ini juga kami belajar untuk berefleksi, menjaga spiritualitas kami tiap hari. Dengan doa pertobatan, maka Roh Kudus tuntun kami dan kami akan memiliki kepekaan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Tuhan ampunilah, karena seringkali tanpa kami sadari, kami melukai hati orang-orang di sekitar kami, ucapan kami, sikap kami, dan bahkan perbuatan kami. Ampuni Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Semoga mulai hari ini kami belajar juga untuk peka terhadap orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah, ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk hidup lebih baik lagi. Dan doa pertobatan menjadi proses awal yang harus kami lakukan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, kesulitan, beban hidup, bahkan tekanan batin yang hebat. Tuhan tolonglah, supaya kami belajar untuk mendekat dan bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Inilah doa kami di dalam Kristus pengantara kami. Haleluya.
Amin.